Selain membuat budgeting, langkah kita yang selanjutnya untuk mengambil kendali keuangan kita adalah tracking all our expenses atau mencatat pengeluaran-pengeluaran kita. Di video ini saya akan memperkenalkan satu cara, yaitu dengan menggunakan envelope. Jadi tracking budgeting dengan envelope. Oke, so stay tune. Saya akan memperkenalkan dan langsung praktek gimana memakai sistem amplop yang benar untuk melaksanakan tracking expenses ini. What's up everyone? Welcome back to Teta Mega TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations to help you become the best version of yourself di bidang keuangan, bisnis, dan hubungan atau relasi. Oke, kalau misalnya kita udah nonton nih ya, kamu udah nonton video tentang budgeting. Nah sekarang langkah yang kedua, seperti yang saya sudah jabarkan di sana adalah tracking expenses kita. Nah gunanya tracking expenses ini dengan sistem amplop ini sebenarnya adalah untuk menumbuhkan kebiasaannya ya. Jadi bukan untuk membuat kita lebih ribet, tetapi untuk menumbuhkan kebiasaan. Setelah kebiasaan ini sudah ada habit di dalam hidup kita, nah nanti kita bisa otomatisasi hal ini lebih baik lagi dengan misalnya dengan spreadsheet atau dengan apps-apps tertentu atau aplikasi-aplikasi tertentu. So stay tune ya, saya mau langsung aja nih kasih lihat kamu gimana caranya bikin tracking expenses dengan cara amplop ini. Oke guys, so ini kita siap untuk mulai belajar cara tracking expense dengan metode amplop. Nah, beberapa hal yang kamu harus siapin adalah amplop, udah pasti. Nih, kamu siapin amplopnya ya guys. Kamu boleh pakai amplop bekas, boleh pakai amplop baru, boleh pakai amplop yang printable ya. Dan yang kedua adalah kita menyiapkan bagannya. Nah, kamu boleh jadi seperti ini ya. Kamu boleh tulis, jadi kamu bikin garis-garisnya di amplop, atau seperti saya, kamu bikin yang cantik seperti ini, dan nanti kita akan tempel, ditempel di sini. Nah di sini aku akan tempel dulu ya guys. Kategori apa sih yang bisa kita pakai metode cash envelope seperti ini? Semua kategori variable expenses. Nah jadi kita pakai kategori-kategori yang besar ya guys, bukan untuk kategori-kategori kecil. Di next video kita akan membahas tentang kategori-kategori pengeluaran ini. Nah, nggak usah buat ini untuk yang namanya fixed expense, karena fixed expense nanti sudah akan dipotong dari budget, betul ya? Nah, jadi kita pasang seperti ini, dan udah pasti kita siapin bond kalau memang belum. Ya, kalau ini adalah awal bulan, kamu berarti belum ada bond-bondnya. Oke? Nah, yuk sekarang kita mulai. Nah, saya tulis kategorinya di sini. Jadi di sini saya tulis kategorinya, misalnya ini adalah groceries. Di budget saya akan tulis, saya kan sudah ada saldo yang dari budget nih. Misalnya saya membudgetkan kalau untuk groceries adalah 1 juta setiap bulan. Saya tulis 1 juta. Nah, gunanya metode amplop ini adalah kita bisa masukin uangnya. Jadi kamu siapin uangnya nih ya, 1 juta langsung. Nah, misalnya ini 1 juta ya. Langsung masuk, kita taruh di dalam amplop. Jadi ini uangnya 1 juta, saya langsung taruh di dalam amplop nih guys. Amplop grocery saya. Oke. Lalu demikian juga untuk yang kedua, saya bikin nih untuk kategori dine out ya guys. Jadi ini untuk entertainment. Saya membudgetkan untuk entertainment saya itu 500.000 per bulan. Kalau kamu misalnya milih untuk memasukkan uang cash, jadi kita masukin misalnya entertainment saya 500.000, saya masukkan kemari. Artinya kamu nggak boleh lagi pakai yang namanya kartu kredit. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kamu pakai kartu kredit, boleh-boleh aja guys. Tetapi berarti uang cashnya nanti kamu ambil disesuaikan ya guys, ya disesuaikan. Nah, yang paling penting di dalam metode amplop ini adalah pencatatan dan juga recording. Setiap pengeluaran itu harus ada bondnya ya. Kalau misalnya pengeluaran kamu bayarnya pakai OVO, it's really okay. Tapi OVO itu kan sebenarnya bentuk lain dari uang kas ya. Nah,
Jangan lupa untuk tulis di selembar kertas. Jadi kita tulis aja di selembar kertas, ini loh pengeluaran gue pakai OVO. Nah, misalnya untuk entertainment nih guys, ya kan, untuk entertainment aku udah budgetin 500.000. Terus saya ada belanja gitu ya. Entertainment buat saya termasuk adalah dine out. Ya, dine out, makan di luar. Oh, saya menghabiskan 100.000 ya. Nah, di sini saya akan menulis nih tanggal 3 bulan 5 saya dine out ya. Jadi makan di luar di Resto Ahwa misalnya. Nah, sebesar berapa? Besarannya itu adalah 100.000 guys kalau di sini ya. Jadi ini 100.000. Aku tulis di sini 100.000. Dan besaran ini akan mengurangi saldo pengeluaran aku 400.000. Artinya sekarang saya untuk entertainment saya hanya punya sisa 400.000 yang bisa saya belanjakan. Ingat, tidak boleh melebihi. Nah, bond ini yang tadi saya udah dapetin, saya masukkan ke sini supaya saya bisa track. Kalau ternyata si Ahwa ini untuk makan di restoran ini saya pakainya kartu kredit, artinya uang ini saya ambil dari sini. Sebenarnya metode amplop ini yang penting bukan uangnya yang dimasukkan, tetapi yang penting pencatatannya dan agar kita tahu saldo kita itu sisanya berapa untuk kategori pengeluaran ini. Jadi itu yang sangat penting. Jadi penting banget untuk ngumpulin bon-bonnya dan juga dimasukin seperti ini. Kalau kamu pakai OVO atau kartu kredit, pokoknya kamu ambil sendiri. Jadi intinya kamu menyesuaikan. Nah, kita lakukan lagi ya guys. Misalnya groceries. Untuk groceries aku sudah mentargetkan 1 juta setiap bulan. Nah, kemarin aku belanja di Superindo ya. Aku belanja di Superindo sebesar 103.000. Nah, aku tulis di sini. Aku tulis tanggal 4 bulan 9 Superindo. Kebetulan kemarin saya pakai uang kas. Nah, kalau memang memungkinkan, memang bagusnya kita bawa-bawa ini ya guys ya. Nah, jadi kita masukkan uangnya, berarti uangnya sudah kita ambil dari situ ya. Jadi seperti ini. Oke, dan demikian juga selanjutnya kita lakukan cara-cara yang sama. Nah, ini air minum. Air minum itu masuk di kategori groceries karena air minum untuk masak, untuk segala macam, saya bisa masukin ini di groceries. Jadi saya akan tulis besarannya. Jadi untuk air galon, pengeluaran saya untuk air galon 1 bulan 9 besarnya 55.500. Kita bisa pakai kalkulator ya guys untuk ngitung berapa sih sisa kita. Misalnya budget kita itu 1 juta ya. Nah, tadi dikurangin pengeluaran untuk Superindo udah keluar 103.200. Sisanya 896.800. Jadi saya tulis di sini 896.800. Lalu saya kurangi lagi belanja air galon 55.500. Sisanya 841.300. Demikian seterusnya ya. Jadi itu caranya menggunakan cash envelope. Intinya adalah saldo kita nggak boleh sampai minus. Usahakan tidak boleh sampai minus ya, supaya kita tetap tracking. Dengan cara ini kalian bisa tahu nih guys, kita semua bisa tahu berapa sih budget gue, sisanya duit yang gue bisa pakai untuk entertainment, untuk groceries. Artinya kamu udah tahu deh kalau duit itu udah makin menipis, udah siap-siap kamu harus sangat-sangat berhemat. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga semoga yang saya berikan ini cukup jelas untuk kamu dan kamu udah bisa mulai sekarang. Sekali lagi saya kasih lihat dulu ya guys, ini adalah cara ngebuat tabelnya. Ya, jadi tanggal, deskripsi, jumlahnya, dan saldo. Jangan lupa diisi saldo balance utamanya dulu, berapa banyak yang kita budgetkan. Jangan lupa diisi kategorinya dan bulannya. Misalnya itu untuk bulan Maret, untuk bulan Februari, terserah kamu. Oke? Dan sisanya ini nanti setelah jumlah total dari pengeluaran kamu setiap bulannya ini akan dimasukkan ke dalam dalam budget kamu. Jadi actualnya kita udah belanja berapa banyak sih, dan itu akan bisa bantu kita ngelihat
track record kita, pengeluaran kita tuh seperti apa. Apakah kita orang boros, apakah kita orang yang disiplin, dan bagaimana untuk meningkatkannya. So guys, simple banget kan caranya, gampang banget, dan udah pasti kamu bisa praktek sekarang. Komen di bawah ini ya guys, kapan kamu mau praktek nih, dan kamu udah ngerti nggak sih penjelasan saya di video ini. Atau mungkin kamu bisa komen ide-ide atau cara-cara lain yang kamu tahu, yang kamu udah pernah praktekkan untuk bisa tracking expenses ini, tracking pengeluaran kamu. Nah, kamu tahu uang kamu larinya kemana aja sih? Don't forget to check our other video, cek ya video-video kita yang lainnya, and subscribe ya sekarang juga supaya kamu gak ketinggalan nih. Ini kita masih ada nih seri-seri tentang manajemen keuangan, dan kamu juga bisa cek video-video lain di channel kita tentang manajemen keuangan, money mindset. Nanti kita bakal banyak banget ngomongin tentang money mindset dan juga law of attraction menjadi magnet uang. Seru banget kan? Don't forget to like and share video ini dan tekan tombol bell notifikasi setelah kamu subscribe. Saya dengan Angelica Elisavio, thanks for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.